Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fajarah Maheda dengan NIM S1S124033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah blockchain, dan sekarang kita sudah masuk pada lesson keempat, yaitu terkait Ethereum. Nah, untuk 4.1 kita masuk dulu pada introduction. Jadi pada 4.1 ini menjelaskan tentang tujuan utama dari lesson 4 terkait dengan Ethereum. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, untuk memastikan kita tidak hanya memahami Ethereum secara teori, tetapi juga mampu menyiapkan ekosistem pengembangnya secara mandiri. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pertama-tama kita akan memulainya dengan membedah definisi serta konsep dasar yang membuat Ethereum berbeda dari protokol blockchain lainnya. Nah, setelah landasan teorinya kuat, kita akan langsung beralih ke aspek praktis, yaitu melakukan instalasi get dan genech pada perangkat masing-masing sebagai sarana untuk menjalankan node dan jaringan blockchain privat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengintegrasikan MetaMask dengan Genech agar kita bisa berinteraksi dengan smart contract yang kita buat. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat penggunaan Miss Wallet untuk memahami variasi dompet digital di ekosistem Ethereum. Dengan menguasai keempat poin ini, kita akan memiliki kesiapan teknis untuk melanjutkan ke tahap pengembangan aplikasi berbasis Ethereum. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 4.2, yaitu Ethereum and its concept. Nah, secara sederhana, Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang menjalankan smart contract. Yang membedakannya dengan sistem tradisional adalah kemampuannya untuk beroperasi tanpa downtime, tanpa risiko penipuan, tanpa sepenuhnya bebas dari campur tangan pihak ketiga karena berjalan di atas jaringan blockchain. Selain sebagai platform, Ethereum juga memiliki aset kripto aslinya yang kita kenal sebagai Ether atau ETH. Nah, jika kita melihat lebih dalam pada konsep ekosistemnya, ada dua pilar penting yang perlu kita pahami di sini. Pertama adalah currency issues, yaitu tidak seperti sistem bank sentral, penerbitan mata uang di Ethereum diatur oleh protokol kode yang transparan dan otomatis. Kedua adalah konsep DAO. Nah, konsep DAO ini atau Decentralized Autonomous Organization, melalui Ethereum kita bisa membangun organisasi yang seluruh aturan main dan tata kelolanya dijalankan oleh kode pemrograman, sehingga keputusan tidak lagi bergantung pada individu, melainkan pada konsensus pemegang token. Serta adanya ini kombinasi dengan smart contract. Nah, smart contract ini Ether sebagai bahan bakar dan struktur DAO, Ethereum bertransformasi dari sekedar mata uang digital menjadi komputer dunia yang sangat masif. Untuk memahami mengapa Ethereum menjadi begitu dominan, kita perlu meninjau fitur-fitur utama yang ditawarkannya. Yang pertama itu ada Secure, karena dibangun di atas infrastruktur kriptografi yang sangat kuat, menjamin keamanan data transaksi. Keunggulan ini didukung oleh community support yang masif dari para developer di seluruh dunia yang terus mengembangkan
yang terus mengembangkan ekosistemnya. Kemudian dari sisi dari sisi ini, corporate friendly, di mana banyak perusahaan besar mulai mengadopsi teknologinya untuk solusi enterprise. Fitur menarik lainnya adalah yang keempat, yaitu aset issuance yang memungkinkan siapa saja menerbitkan aset digital atau token mereka sendiri dengan mudah di atas jaringan ini. Selain itu, proses transaksi dan eksekusi smart contract dirancang agar tetap fast atau cepat dibandingkan sistem tradisional yang birokratis. Dan yang terakhir adalah uncancelled, artinya sekali data atau kontrak masuk ke dalam blockchain, tidak ada otoritas atau otoritas tunggal yang bisa memblokir atau mengubahnya, menjamin kebebasan dan transparansi penuh bagi para penggunanya. Nah, kemudian kita masuk pada poin 4.3 yang berkaitan dengan gas pada Ethereum. Nah, jika kita mengibaratkan Ethereum sebagai sebuah kendaraan atau mesin besar, maka gas adalah bahan bakar kripto yang menjalankan mesin tersebut secara teknis. Gas merupakan unit internal yang digunakan untuk mengukur besarnya upaya komputasi yang diperlukan untuk menjalankan operasi tertentu di jaringan. Artinya, setiap aktivitas yang kita lakukan di atas blockchain Ethereum, baik itu sekedar mengirim Ether dari satu dompet ke dompet lainnya, maupun mengeksekusi smart contract yang kompleks memerlukan biaya transaksi yang dibayarkan dalam bentuk gas. Nah, konsep ini berfungsi sebagai sistem keamanan sekaligus mekanisme alokasi sumber daya. Dengan adanya biaya gas, jaringan terlindungi dari upaya spam atau komputasi tak terbatas yang bisa melambatkan sistem. Seperti yang terlihat pada visualisasi di layar, ketika sebuah smart contract dijalankan menuju jaringan, ia membutuhkan tetesan gas agar validasi dan eksekusinya bisa diproses oleh para node. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa semakin rumit node atau transaksi yang kita buat, semakin banyak transaksi semakin banyak transaksi yang kita buat, semakin banyak pula gas yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya di dalam ekosistem Ethereum. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, kita lihat pada contoh detail transaksi pada blockchain explorer ini. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah kasus kegagalan transaksi yang umum terjadi. Kita lihat pada TX receive status. Yang ini itu menunjukkan status file di mana sistem memberikan peringatan spesifik berbunyi out of gas. Out of gas yang jika kita bedah angkanya, pengguna menetapkan gas limit sebesar 60.000 unit, namun ternyata seluruh jumlah tersebut habis digunakan pada gas used by TXN, itu juga 60.000 sebelum eksekusi smart contract selesai. Akibatnya transaksi tersebut gagal karena dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh instruksi komputasi yang diminta. Hal ini menegaskan bahwasanya penentuan gas limit yang tepat sangatlah sangat penting, sangat krusial. Jika terlalu rendah, transaksi akan terhenti di tengah jalan. Transaksi akan terhenti di tengah jalan itu nanti statusnya itu akan menjadi failed dan biaya gas yang sudah dikeluarkan tetap akan hangus sebagai kompensasi bagi para penambang yang telah memproses transaksi tersebut. Nah, di sini
Dalam teknis Ethereum, harga gas ini biasanya diukur dalam satuan Gwei, di mana 1 Gwei itu setara dengan 10 pangkat minus 9. Di sini kita bisa melihat gas price itu sebesar 21 Gwei. Jika sebuah transaksi memerlukan 60.000 unit gas, maka total biayanya adalah hasil perkalian keduanya. Jadi, gas unit ditentukan oleh tingkat kerumitan kode, sementara gas price ditentukan oleh kondisi pasar. Semakin sibuk jaringan, semakin tinggi harga yang harus kita bayar agar transaksi kita diprioritaskan oleh para validator. Jadi, untuk rumusnya itu, total fee itu gas per time. Ya. Nah, kemudian kita lihat angka-angka biaya ini muncul dari dalam kode program kita. Perhatikan pada domet. Nah, yang ini disebutkan bahwasanya di Ethereum setiap baris instruksi memiliki tarif tetap. Operasi add ini adalah operasi add tambah, dihargai itu 3 gas. Ini ada subtract itu kurang, kemudian nah, ini add dihargai 3 gas, ini subtract itu adalah kurang sebanyak 5 gas dan seterusnya, hingga fungsi ini secara total membutuhkan 14 gas untuk bisa diselesaikan. Di sini kita memasang gas limit sebesar 20 yang artinya kita menyediakan cadangan lebih dari cukup agar fungsi ini bisa berjalan sampai selesai. Nah, namun realitanya di jaringan seringkali tidak semulus yang kita lihat. Jika kita bergeser ke bukti transaksi pada layar ini, kita bisa melihat apa yang terjadi jika komputasi yang diminta jauh lebih berat daripada cadangan yang kita siapkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin 4.4 yaitu Ether. Jika sebelumnya kita bahas gas sebagai unit pengukur komputasi, maka Ether adalah wujud nyata dari nilai ekonominya. Bukan sekedar mata uang digital, melainkan elemen wajib atau necessary element yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisa mengoperasikan platform Ethereum. Secara fungsional, Ether bertindak sebagai intensif yang dibayarkan oleh pengguna kepada jaringan untuk mengeksekusi setiap operasi yang diminta. Tanpa Ether, validator tidak memiliki alasan untuk memproses transaksi kita. Nah, lebih jauh lagi, keberadaan Ether sebagai bahan bakar kripto ini sebenarnya menciptakan ekosistem pengembangan yang lebih sehat. Dengan adanya biaya yang harus dibayar, para developer dipaksa secara alami untuk menulis kode yang efisien dan bebas dari kesalahan atau error free. Nah, hal ini dikarenakan setiap baris kode yang tidak perlu atau redundan akan secara otomatis meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi, Ether di sini berfungsi ganda sebagai motor penggerak transaksi sekaligus sebagai sistem kontrol kualitas yang memastikan efisiensi di seluruh jaringan Ethereum. Nah, selanjutnya kita akan memahami perbedaan antara dua hal pada blockchain, yaitu Bitcoin dan Ether. Jadi, tujuan desain mereka dari kedua ini sangat berbeda. Bitcoin menggunakan algoritma SHA-256 dan dirancang murni sebagai mata uang digital untuk menyaingi emas atau mata uang flat. Sebaliknya, Ether menggunakan algoritma Ethash dan berfungsi sebagai token untuk memfasilitasi jalannya smart contract. Kemudian,
Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada Bitcoin lebih banyak digunakan untuk transaksi barang dan jasa. Ether digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Kemudian dari sisi teknis kita bisa lihat keunggulan efisiensi pada Ethereum di mana kecepatan transaksinya itu diukur dalam hitungan detik, sementara Bitcoin masih membutuhkan waktu dalam hitungan menit. Nah, kita lihat di sini. Nah, dan yang terakhir, mengenai perbandingan harga yang tampak pada layar sini, angka tersebut mencerminkan valuasi pada saat materi ini disusun yang menunjukkan bahwa Bitcoin diposisikan sebagai aset penyimpanan nilai yang mahal, sementara Ether diposisikan sebagai utilitas platform yang mendukung ekosistem pengembang. Selanjutnya kita masuk pada 4.5 yaitu Ethereum Virtual Machine. Nah, kan kita sudah paham tentang asetnya yaitu Ether. Nah, sekarang pertanyaannya di mana kita akan menyimpannya. Jadi, tempat untuk menyimpan Ether secara aman disebut dengan wallet. Nah, di dalam ekosistem Ethereum terdapat utama dompet yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan keamanan dan aksesibilitas kita. Pertama itu ada hardware wallet yang berbentuk perangkat fisik seperti USB untuk keamanan tingkat tinggi karena bersifat offline. Kedua ada desktop wallet yang sangat praktis untuk digunakan sehari-hari melalui smartphone dan ada juga mobile wallet. Lalu dia ini sangat praktis untuk digunakan sehari-hari melalui smartphone. Kalau desktop itu diinstal langsung di komputer kita. Dan yang terakhir ada paper wallet. Dia ini kunci akses kita dicetak secara fisik di atas kertas. Nah, pemilihan jenis dompet ini sangat krusial sebelum kita mulai berinteraksi lebih jauh dengan seluruh sistem yang menggerakkan seluruh transaksi ini yaitu Ethereum Virtual Machine. Nah, sekarang masuk pada Ethereum Virtual Machine yang lebih dikenal dengan EVM itu merupakan sebuah engine atau mesin virtual yang bertugas mengeksekusi kode terjemahan di dalam jaringan. Penting untuk kita pahami bahwa EVM tidak membaca bahasa pemrograman sebagai Solidity Smart Contracts sebagai Solidity secara langsung. Sebaliknya, semua smart contract harus dikompilasi terlebih dahulu ke dalam bentuk bytecode. Nah, Ethereum memiliki bahasa pemrogramannya sendiri di level mesin yang dikenal sebagai EVM bytecode. Jadi alurnya adalah kita menulis kontrak pintar, smart contract, kemudian sistem akan menerjemahkannya menjadi bytecode agar EVM dapat membaca, memproses, dan mengeksekusi setiap instruksi tersebut dengan presisi di seluruh node yang ada di jaringan. Nah, kemudian bagaimana cara EVM menjalankan tugas-tugas spesifik tersebut? Jadi, EVM ini menggunakan dia itu menggunakan sekumpulan instruksi yang disebut sebagai opcodes atau operation codes. Jika kita melihat di diagram di layar, kita bisa memahami alur bagaimana nilai dan data berpindah di dalam ekosistem ini. Nah, ketika seseorang melakukan transaksi, misalnya membayar 5 ETH, proses tersebut melibatkan pertukaran data dan value. Data dari transaksi tersebut akan diproses oleh EVM menggunakan opcodes
tadi untuk memastikan instruksinya valid. Setelah divalidasi, nilai tersebut bergerak melalui wallet pengguna menuju distribute network. Nah, atau jaringan terdistribusi Ethereum. Di dalam jaringan ini konsensus terjadi hingga akhirnya data dan nilai sampai ke tujuan di mana penerima mendapat 5 Ethereum secara tepat. Alur ini menunjukkan bahwa FEM bukan sekedar mesin pasif, melainkan jembatan cerdas yang memastikan setiap perpindahan data dan aset di jaringan terdistribusi tetap sinkron dan aman. Nah, kemudian kita akan melihat peran Ethereum Language seperti yang terlihat pada diagram. Nah, terdapat bahasa Ethereum yang bisa digunakan, yaitu bahasa pemrogramannya itu ada pertama itu Solidity sebagai yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. Selain itu ada juga ada Viper yang fokus pada keamanan serta bahasa lain seperti Julia, LLL, Muatan, dan Serpent. Namun poin krusial yang perlu kita ingat adalah bahwa bahasa-bahasa ini hanyalah alat bantu bagi pengembang. Seluruh kontrak yang ditulis menggunakan bahasa tingkat tinggi ini tidak bisa langsung dijalankan oleh blockchain. Kontrak tersebut harus melalui proses kompilasi terlebih dahulu menjadi FEM bytecode. Baru setelah menjadi bytecode, program tersebut dapat dideploy ke dalam Ethereum blockchain untuk dieksekusi oleh FEM. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 6 yaitu types of Ethereum account. Nah, secara umum terdapat terdapat dua jenis akun utama di Ethereum yang memiliki karakteristik berbeda. Pertama adalah Externally Owned Account atau EOA, yaitu akun yang dikendalikan langsung oleh pengguna melalui kunci privat atau private key. Akun ini yang biasanya kita miliki di wallet digital kita dan bisa mengirim transaksi dan memiliki saldo Ether namun tidak memiliki kode program di dalamnya. Jenis kedua adalah contract account yang lebih kita kenal sebagai smart contract. Berbeda dengan EOA, akun ini dikendalikan oleh komputer yang tersimpan di dalam blockchain. Akun kontrak ini memiliki alamatnya sendiri dan bisa menyimpan saldo. Namun ia hanya akan bereaksi atau mengeksekusi instruksi jika dipicu oleh transaksi dari sebuah EOA atau pesan dari kontrak lainnya. Nah, kemudian kita lihat bahwasanya secara definisi EOA adalah akun yang sepenuhnya dikendalikan oleh kunci privat. Akun ini yang memberikan kita kemampuan untuk mengirim Ether maupun pesan ke seluruh jaringan. Ada 4 karakteristik utama, yaitu mendefinisikan EOA. Ada 4 karakteristik yang mendefinisikan EOA. Yang pertama ialah memiliki saldo Ether. Kemudian yang kedua bisa menginisiasi dan mengirim transaksi. Ketiga, kontrol sepenuhnya pada kunci privat. Dan yang paling penting, EOA tidak memiliki kode program atau smart contract yang melekat padanya.
Nah, jika kita kembali ke yang sebelumnya itu kita bisa melihat peran sentral EOA sebagai pemicu aktivitas di blockchain. Sebuah search EOA dapat melakukan dua hal utama. Pertama, melakukan transaksi langsung ke destination EOA untuk sekedar mentransfer nilai yang kemudian akan memperbarui status di blockchain. Kedua, EOA dapat mengirim transaksi ke sebuah smart contract. Dalam skenario ini, transaksi tersebut akan memicu eksekusi kode program di dalam kontrak tersebut yang pada akhirnya akan memperbarui status blockchain. Intinya, di dalam ekosistem Ethereum, segala pergerakan atau perubahan data harus selalu dimulai atau dipicu oleh aktivitas di sebuah EOA. Nah, sekarang kita masuk pada jenis akun yang kedua, yaitu smart contract, yang mana dia berbeda dengan EOA. Smart contract di sini sebuah kode program yang hidup dan berjalan secara permanen di atas blockchain. Akun ini berfungsi sebagai aturan digital yang disepakati oleh seluruh nodes di jaringan untuk mengatur bagaimana interaksi harus terjadi. Ada 4 karakteristik utama yang membedakannya. Pertama itu sama seperti EOA, akun ini dapat memiliki saldo Ether sendiri. Yang kedua, um, ia memiliki kode program yang melekat di dalamnya. Inilah yang menentukan perilakunya. Ketiga, smart contract bersifat pasif. Ia hanya akan terbangun atau dipicu oleh transaksi dari akun luar atau persen dari kontak lainnya. Dan yang terakhir itu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menjalankan operasi dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, mulai dari sistem pemungutan suara otomatis hingga protokol keuangan yang rumit. Nah, kemudian, nah, smart contract ini bisa dianggap sebagai bentuk desentralisasi yang paling sederhana di mana teknologi ini berhasil menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga atau perantara. Hal ini secara otomatis berdampak pada biaya transaksi yang lebih rendah karena kita tidak lagi perlu membayar jasa mediator. Selain efisiensi biaya, smart contract memiliki keamanan tingkat yang lebih tinggi melalui enkripsi blockchain dan mampu mengubah kewajiban hukum menjadi proses yang terotomatisasi dan yang paling krusial, sistem ini menyediakan penegakan perjanjian secara otomatis. Artinya, jika syarat-syarat dalam kode sudah dipenuhi, maka hasilnya akan langsung dieksekusi tanpa ada celah bagi salah satu pihak untuk ingkar janji. Nah, dengan semua keunggulan ini, smart contract bukan hanya sekedar kode, melainkan fondasi kepercayaan digital di masa depan. Nah, sebagai pelengkap dari pembahasan sebelumnya, mari kita rangkum karakteristik utama yang membuat smart contract begitu kuat melalui 4 pilar penting. Yang pertama adalah smart contract bersifat verifying. Ia memiliki kemampuan untuk untuk melakukan verifikasi. Nah, untuk melakukan verifikasi otomatis terhadap syarat-syarat yang masuk tanpa butuh campur tangan manusia. Nah, yang kedua itu ada self-executing, di mana seluruh instruksi akan dijalankan secara otomatis oleh sistem segera setelah parameter yang ditentukan terpenuhi. Ada cost saving yang mana ya? Oh, yang ketiga itu ada resisten atau tahapan terhadap manipulasi. Sekali kode dideploy ke jaringan, tidak ada pihak manapun yang bisa mengubah isinya secara sepihak. Dan karakteristik terakhir yang paling dirasakan manfaatnya adalah cost saving, karena semua proses verifikasi dan eksekusi berjalan secara otomatis tanpa perantara. Biaya operasional dan administratif bisa dipangkas secara signifikan. Kombinasi keempat karakteristik inilah yang menjadikan smart contract sebagai solusi andal untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam ekosistem digital. Nah, untuk memahami bagaimana smart contract
bekerja dalam skenario dunia nyata, kita bisa melihatnya dalam 3 tahapan proses utama. Tahapan pertama dimulai dari ketika dua pihak menyepakati sebuah kontrak yang kemudian ditulis dalam bentuk kode program di dalam blockchain. Uniknya ya meskipun individu yang terlihat bisa tetap anonim, seluruh kontrak tersebut dibuat melalui public ledger yang transparan. Tahap kedua itu tahap eksekusi otomatis. Kontrak ini akan menunggu adanya peristiwa pemicu atau trigger event seperti tanggal kadaluarsa yang terlewati atau target harga tertentu yang tercapai. Begitu pemicu tersebut aktif, kontrak akan mengeksekusi dirinya sendiri secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah tanpa perlu perintah manual lagi. Nah, dan yang terakhir, proses ini juga memberikan keuntungan dari sisi regulasi. Pihak regulator atau pengawas dapat menggunakan data di blockchain untuk memahami aktivitas pasar secara makro, namun di saat yang sama, privasi posisi individu tetap terjaga dengan aman. Alur ini menunjukkan bahwa smart contract menciptakan ekosistem yang seimbang, transparan bagi sistem, otomatis bagi pelaku, namun privat bagi individu. Selanjutnya kita masuk itu poin berapa ya? 4.7 yaitu smart contract. Nah, mari kita lihat contoh transaksi jual beli rumah secara digital. Dalam model tradisional, proses ini melibatkan banyak perantara, dokumen fisik, dan waktu. Namun dengan smart alur tersebut menjadi otomatis dan sangat efisien. Prosesnya bekerja seperti yang pertama itu smart contract akan bertindak sebagai agen otomatis yang mempertemukan penjual dan pembeli. Kontak tersebut secara cerdas akan menerima aset dari akan terima aset itu dari dua pihak, yaitu sertifikat tanah yang sudah didigitalisasi. Nah ini, sertifikat tanah yang sudah digitalisasi dari penjual dan pembayaran dalam bentuk mata uang digital dari pembeli. Begitu parameter kontak terpenuhi, sistem akan mendistribusi aset tersebut secara instan. Hasilnya penyelesaian transaksi atau settlement terjadi secara otomatis dan bukti kepemilikannya pun menjadi tidak terbantahkan karena tercatat permanen di dalam blockchain. Nah, lalu kita bandingkan antara externally owned account dan smart contract account. Meskipun keduanya terlihat sama di permukaan jaringan, mereka memiliki perbedaan mendasar datanya. Keduanya memiliki komponen nonce untuk menghitung jumlah transaksi dan balance untuk menyimpan saldo Ether. Namun perbedaan besarnya terletak pada dua kolom. Mana ya? Nah ini. Ada dua di kolom terakhir. Nah, kan di sini pada EOA itu kita memiliki memiliki kunci privat untuk memvalidasi transaksi sehingga bagian kode hash biasanya kosong yang dapat dieksekusi. Sebaliknya pada smart contract account yang memiliki kode hash yang berisi bytecode dari kontrak tersebut dan storage root yang menyimpan status atau data dari kontrak tersebut. Nah, visualisasi ini mempertegas bahwa EOA dikendalikan oleh kunci di tangan manusia, sementara smart contract account dikendalikan oleh kode yang tertanam di dalam mesin blockchain itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada poin 4.8 yaitu berkaitan dengan Ethereum mining. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana transaksi di dalam jaringan ini divalidasi melalui proses yang disebut Ethereum mining. Secara fundamental,
Ethereum menggunakan mekanisme proof of work untuk menjaga keamanan jaringan dengan algoritma spesifik yang disebut ETHASH. Kita perhatikan alur kerjanya melalui diagram di layar. Nah, proses ini dimulai ketika Bob mencoba mengirimkan 1 ETH kepada Alice. Transaksi ini tidak langsung terjadi, melainkan akan digabung dengan transaksi lainnya yang terjadi pada blok terakhir ke dalam sebuah antrian. Nah, disinilah peran para miners atau penambang dimulai. Mereka akan memvalidasi blok tersebut dengan menjalankan instruksi komputasi yang sangat rumit. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki kriptografi tersebut yang pertama kali itu akan membuat blok baru dan mendapatkan imbalan atau reward atas kerja keras komputasinya. Hanya setelah blok tersebut divalidasi dan ditambahkan ke blockchain, transaksi Bob dianggap sah sehingga Alice resmi menerima 1 ETH dan saldo keduanya diperbarui secara permanen di dalam sistem. Setelah kita memahami peran penambang, mari kita lihat bagaimana proses mining tersebut secara teknis mengubah status saldo di dalam jaringan. Dalam jaringan blockchain. Nah, Ethereum dapat kita bayangkan sebuah mesin transaksi status yang besar. Perhatikan diagram di layar, kita mulai dari previous state di mana akun A3FA19CE memiliki saldo 920 ETH. Nah, di sini. Kemudian akun BD yang sebelahnya itu akun BD2BA9B1 memiliki 30 ETH. Ketika sebuah transaksi terjadi, dalam hal ini akun yang kedua ini, yang B, mengirimkan 10 Ethereum ke akun A, penambang akan memvalidasi instruksi tersebut. Begitu blok yang memuat transaksi ini berhasil ditambang dan diverifikasi oleh jaringan, status blockchain akan berpindah ke next state. Nah, bisa kita lihat perubahannya secara instan, saldo pengirim berkurang menjadi 20 ETH, sementara saldo penerima bertambah menjadi 930 ETH. Inilah inti dari Ethereum mining. Ia bukan sekedar mencari koin baru, melainkan proses kolektif untuk memastikan bahwa setiap perpindahan nilai antar akun tercatat dengan jujur, akurat, dan tidak dapat diubah kembali. Lalu kita akan bahas mengenai state storage, yaitu bagaimana seluruh data transaksi dan saldo yang kita bahas sebelumnya disimpan secara fisik di dalam blockchain. Di Ethereum, seluruh status sistem itu tidak hanya dicatat sebagai daftar linear, melainkan disusun menjadi sebuah struktur pohon yang disebut state tree. Nah, struktur ini menghubungkan setiap akun langsung ke dalam setiap blok di Ethereum menyertakan apa yang disebut sebagai state roots. Yang terlihat pada diagram ini. Nah, blok 180993 yang di sebelah kiri ini dan yang di sebelah kanan 180994 memiliki state root yang menyimpan hash utama dari pohon tersebut. Hash ini mewakili status keseluruhan sistem pada saat blok tersebut dibuat. Jika kita perhatikan pergerakan dari blok ke blok, struktur ini memungkinkan Ethereum untuk melacak perubahan data secara efisien. Misalnya, jika saldo pada account 100 itu berubah dari 30 menjadi 50, sistem tidak perlu menulis ulang seluruh database. Ia cukup memperbarui jalur pada pohon tersebut dan menghasilkan state root baru. Mekanisme inilah yang menjamin integritas data Ethereum sehingga memanipulasi saldo tanpa mengubah root hash yang sudah terhubung secara kriptografi di seluruh jaringan.
Nah, sekarang kita masuk pada poin 4.9, yaitu berkaitan dengan Ethereum ecosystem. Di sini kita bisa melihat berbagai types of Ethereum tools yang memiliki fungsi spesifik untuk di sisi client dan node. Kita bisa memiliki get nih dan party yang berfungsi untuk menjalankan jaringan. Untuk kebutuhan pengembangan lokal ada Genedge. Kita punya Genedge, itu sangat berguna bagi kita untuk melakukan simulasi blockchain tanpa biaya. Dari sisi penyimpanan dan komunikasi data secara desentralisasi, ekosistem ini didukung oleh adanya IPFS, kemudian Swarm, dan Whisper. Sedangkan untuk interaksi pengguna, kita memiliki MetaMask sebagai browser extension yang sangat populer dan Mist Wallet sebagai antarmuka dompet. Nah, semua alat ini saling terintegrasi membentuk sebuah ekosistem yang solid yang tidak hanya berfungsi untuk transaksi keuangan tetapi juga sebagai infrastruktur lengkap untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau di app secara efisien. Nah, pertama itu kita lebih detail itu membahas untuk GET. Nah, GET ini secara definisi merupakan alat berbasis perintah atau command line untuk multiguna yang berfungsi untuk menjalankan node Ethereum. Di sini dikatakan Go Ethereum karena perangkat lunak ini merupakan implementasi protokol Ethereum yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Go. Nah, GET adalah satu dari 3 implementasi asli protokol Ethereum bersama dengan C++ dan Python dan bersifat sepenuhnya open source seperti yang terlihat pada tampilan situs resminya. Di mana GET dapat kita gunakan sebagai klien mandiri yang bisa diinstal di hampir semua sistem operasi atau bahkan sebagai library yang bisa disematkan ke dalam proyek pengembangan berbasis Android maupun iOS. Nah, dengan menjalankan GET, komputer kita secara resmi akan menjadi bagian dari jaringan Ethereum yang memungkinkan kita untuk menambang Ether, mentransfer aset, hingga membuat dan mengeksekusi smart contract secara langsung. Selanjutnya itu ada Genedge CLI, salah satu alat favorit bagi para pengembang blockchain. Genedge CLI adalah emulator blockchain yang sangat cepat dan fleksibel yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi interaksi blockchain tanpa harus menjalankan node Ethereum asli yang berat. Nah, keunggulan utamanya terletak pada efisiensi dalam lingkungan ini tuh Genedge CLI dia itu transaksi itu ditambang secara instan dan yang paling penting bagi pengembang adalah tidak adanya biaya transaksi sama sekali. Selain itu, Genedge memberikan kontrol penuh kepada kita yang bisa membuat ulang, mengatur ulang, atau menginisiasi akun dengan jumlah Ether tertentu secara instan tanpa perlu repot mencari vouch atau melakukan mining yang memakan waktu. Kita bahkan bisa memodifikasi harga gas dan kecepatan penambang sesuai kebutuhan pengujian kita. Meskipun berbasis CLI atau baris perintah, tersedia juga versi GUI yang memberikan tampilan visual yang nyaman untuk memantau semua kejadian di dalam test chain kita. Nah, dengan Genedge, proses trial and error dalam membangun smart contract menjadi jauh lebih produktif. Kemudian alat berikutnya yang kita akan bahas adalah Peritri. Ini dikenal sebagai salah satu klien Ethereum tercepat, ringan, dan paling aman yang tersedia saat ini.
Perangkat lunak ini menyediakan infrastruktur yang sangat penting untuk menghadirkan layanan blockchain yang cepat dan andal. Jika Gate diimplementasikan dengan bahasa Go, maka Parity dibangun menggunakan bahasa Rust yang memang dirancang untuk performa dan keamanan memori yang tinggi. Kita perhatikan diagram jaringan di layar ini. Di dalam Ethereum blockchain network berbagi jenis klien seperti Parity dan Gate yang mana saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk menjaga sinkronisasi data. Kita bisa melihat bahwa Parity memiliki ekosistemnya sendiri seperti Parity Console. Mana ya? Nah, seperti Parity Console dan Parity Browser. Lalu, yang mana kedua hal ini itu memungkinkan ekosistem pengguna berinteraksi langsung dengan jaringan, namun yang paling menarik adalah sifat interoperabilitasnya itu interoperabilitasnya node party dapat berkomunikasi secara mulus dengan node Gate lainnya. Nah, kemudian ada beberapa alasan teknis mengapa alat ini sangat diunggulkan. Pertama itu, sebagaimana yang telah disebutkan, Parity ditulis menggunakan bahasa Rust yang memberikan keunggulan dalam hal kecepatan operasional dan keamanan data di tingkat memori. Secara fungsional, Parity bukan sekedar klien teknis di balik layar, ia dirancang untuk terintegrasi secara langsung ke dalam peramban web kita. Hal ini menjadikannya berfungsi sebagai Ethereum GUI browser yang memungkinkan pengguna untuk mengelola akun dan transaksi melalui antarmuka visual yang intuitif daripada hanya menggunakan baris perintah. Dengan kemudahan akses ini, Parity menyediakan pintu masuk ke berbagai fitur luas di ekosistem Ethereum, termasuk memberikan akses langsung ke berbagai dApps atau aplikasi terdesentralisasi. Nah, jika Parity dan Gate adalah layar, maka MetaMask adalah pintu gerbang utama bagi sebagian besar pengguna untuk berinteraksi dengan ekosistem ini. Secara sederhana, MetaMask adalah ekstensi browser yang mampu mengubah Google Chrome dan browser populer lainnya menjadi peramban yang mendukung blockchain. Nah, dengan MetaMask, pengguna dapat mengirim dan menerima transaksi serta mengambil data langsung dari blockchain tanpa harus menginstal node yang berat di komputer sendiri. Seperti yang terlihat pada tampilan antarmuka di layar, MetaMask sangat fleksibel karena memungkinkan kita berpindah antar jaringan dengan mudah, mulai dari main Ethereum network untuk transaksi asli hingga berbagai jaringan uji coba seperti Ropsten, Kovan, Rinkebi. Bahkan bagi para pengembang, MetaMask bisa dihubungkan ke jaringan lokal seperti localhost 8545 yang biasanya dijalankan melalui Gainstage. Inilah alat yang membuat teknologi blockchain yang rumit menjadi sangat mudah diakses hanya melalui beberapa klik di browser kita. Nah, kita akan memahami bagaimana MetaMask bekerja secara teknis di balik kemudahannya. Kita perhatikan diagram MetaMask account ini. Jika kita tidak menjalankan node sendiri, bagaimana MetaMask bisa terhubung ke blockchain? Nah, di sini kita lihat pada hubungan antar sisi kanan dan juga kiri diagram. Di sisi kanan itu memiliki pengguna yang menggunakan peramban Chrome dengan plugin MetaMask. Nah, ini MetaMask bertindak sebagai perantara yang menghubungkan peramban kita ke node khusus yang mereka kelola, yaitu Parity MetaMask Ownet dan Get MetaMask Ownet. Nah, node-node milik MetaMask inilah yang kemudian berinteraksi langsung dengan seluruh Ethereum Blockchain Network yang berisi ribuan node
ribuan node parity dan get lainnya di seluruh dunia. Jadi setiap kali kita mengklik kirim atau terima di MetaMask, instruksi tersebut dikirim melalui plugin ke infrastruktur node milik MetaMask yang kemudian menyebarkannya ke jaringan global. Nah, kemudian um, nah, adalah contoh Ethereum Wallet menggunakan Mist Wallet. Nah, Mist Wallet ini fungsionalitas yang ditawarkan peranakan ini sangat mencerminkan perannya sebagai dompet resmi yang komprehensif. Ada 4 fitur utama yang bisa kita manfaatkan. Yaitu yang pertama adalah fungsi dasar untuk mengirim dan menerima transaksi, kedua sebagai tempat menyimpan yang aman untuk aset Ether kita. Namun yang membuat menonjol bagi pengguna profesional adalah kemampuannya untuk kemampuannya itu untuk membuat multi-signature wallets, yaitu dompet yang memerlukan persetujuan dari beberapa pihak sebelum transaksi dapat dieksekusi. Dan juga fitur yang terakhir itu adalah kemampuan untuk melakukan deployment smart contract secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk Get. Jadi, kita buka dulu websitenya. Itu Ethereum. Di sini untuk mendownloadnya kita pilih download. Nah, lalu kita download untuk Windows. Karena sebelumnya kita sudah install aplikasi Get ini, jadi ketika dibuka nanti isinya itu seperti dia akan berisi seperti ini. Nah, setelah kita install untuk selanjutnya kita install untuk Genage. Jadi message sender ini adalah variabel yang teman-teman bisa pakai yang isinya Nah, pertama kita buka dulu websitenya. Nah, nanti kita download untuk Windows dan sebelumnya sudah melakukan instalasi kelas sehingga Genage
aplikasinya sudah terinstall sebelumnya. Install kita sudah install Gen. Sekarang itu kita install untuk MetaMask. Nah, sebelum membuat akun waktu saat di kelas itu, jadi kita tinggal login saja. Nah, di sini saya sudah ada akun untuk MetaMask. Kita juga sudah ada Target dan menginstal Genetch. Selanjutnya, kita akan masuk pada 13, yaitu berkaitan dengan Swarm. Nah, Swarm adalah penyimpanan redundan dan terdesentralisasi yang dirancang khusus untuk mendistribusikan data blockchain serta kode-kode di app. Cara kerjanya sangat cerdas, jadi Swarm tidak menyimpan satu file utuh di satu tempat, melainkan memecah file menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian disebut berbagai node di dalam jaringan. Seperti yang terlihat di diagram, Swarm memiliki 3 pilar utama. Pertama ialah memanfaatkan infrastruktur dasar Ethereum untuk keamanannya. Kemudian yang kedua, ia menggunakan protokol akuntansi antar peers untuk memastikan setiap node mendapatkan imbalan atas ruang penyimpanan yang mereka berikan. Dan yang ketiga, dengan sistem pemecahan file tersebut, data kita menjadi sangat aman dan tahan terhadap sensor karena tidak bergantung pada server pusat dimanapun. Singkatnya, Swarm adalah hard drive raksasa bagi web terdesentralisasi kita. Kemudian 4.14 itu membahas tentang interplanetary file system. Nah, ini jadi ini beda dengan Swarm. Kalau IPFS ini sistem penyimpanan terdesentralisasi mandiri yang tidak terkait Jadi tidak terkait langsung dengan Ethereum, namun sangat fleksibel untuk diintegrasikan dengannya. IPFS memiliki mekanisme kerja yang unik. Ia menyimpan data menggunakan distributed
hash table atau DHT dan mentransfer data antar node menggunakan mekanisme yang mirip dengan bitrot, di mana data diambil secara kolektif dari banyak partisipan jaringan. Salah satu keunggulan teknis IPFS adalah kemampuannya menyediakan versionet file system. Artinya, IPFS mampu menyimpan file sekaligus melacak perubahan versi dari waktu ke waktu secara efisien. Dengan integrasi IPFS, pengembang dapat menyimpan konten besar secara terdesentralisasi dan hanya menyimpan alamat hash-nya di dalam smart contract Ethereum sehingga menghemat biaya gas secara signifikan. Lalu, selanjutnya itu kita masuk pada poin 4.15 yaitu berkaitan dengan Whisper, yang mana dia ini untuk menangani masalah komunikasi. Whisper adalah protokol komunikasi berbasis identitas komunikasi yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi atau di apps untuk saling berinteraksi satu sama lain. Di dalam ekosistem blockchain, seringkali di apps perlu mengirimkan pesan atau sinyal secara privat dan aman tanpa harus mencatat setiap pesan tersebut secara permanen di dalam blockchain, karena akan sangat mahal dan tidak efisien. Lalu, Whisper ini memungkinkan hal ini terjadi itu melalui jaringan peer-to-peer seperti yang terlihat pada diagram, di mana protokol ini bekerja bersama infrastruktur seperti Swarm untuk memastikan bahwa pesan-pesan antar di apps dapat terkirim secara terenskripsi dan anonim. Dengan adanya Whisper, di apps tidak hanya bisa berbagi data, tetapi juga bisa berbicara satu sama lain secara real-time dan lingkungan yang dapat terdesentralisasi. Nah, kita juga harus memperhatikan beberapa batasan atau drawbacks yang dimiliki oleh Whisper ini. Jadi, ada 4 tantangan utama yang perlu kita garis bawahi. Pertama itu ada Whisper memiliki uncertain latency atau keterlambatan waktu yang tidak pasti dalam pengiriman pesan, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon instan atau real time. Kedua, protokol ini dianggap unreliable for tracking packets, yang artinya sulit untuk melacak status paket data karena desainnya yang sangat memprioritaskan anonimitas. Nah, selain itu, dari sisi kapasitas, Whisper masih memiliki low bandwidth sehingga tidak bisa digunakan untuk mentransfer data dalam volume besar. Terakhir, bagi para pengembang, tantangannya terletak pada low level API, yang berarti implementasinya masih cukup kompleks dan membutuhkan usaha ekstra dibanding menggunakan API komunikasi standar yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 4.17. Oh, 4.16 yaitu Ethereum Frameworks. Nah, setelah kita mengenal berbagai alat pendukung, sekarang kita masuk ke komponen yang sangat krusial bagi seorang pengembang, yaitu Web.js. Di sini framework itu ada 2, yaitu Ethereum Framework itu ada Web3.js sama Eth.js. Dan yang pertama itu kita masuk dulu pada Web3.js.
Ini adalah jembatan penghubung utama antara jaringan Ethereum dan aplikasi di app kita. Library inilah yang memungkinkan di app untuk melakukan kompilasi deployment sehingga berinteraksi langsung dengan smart contract. Nah, kita lihat alur kerja melalui diagram berikut. Nah, ketika membangun di app, kita menulis kode Solidity. Web3JS membantu kita dalam dua jalur utama. Nah, yang pertama itu kompilasi. Proses kompilasi, kita bisa mengompilasi kode Solidity baik menggunakan standalone salt, maupun melalui integrasi Web3 untuk mendapatkan bytecode. Dan yang kedua adalah proses interaksi, di mana setelah mendapatkan bytecode dan ABI (Application Binary Interface), Web3JS akan membuat permintaan RPC. Permintaan RPC ini ke node Ethereum lokal seperti get node. Seperti get, itu contohnya. Lalu node inilah yang kemudian berkomunikasi dengan jaringan Ethereum dengan secara global untuk mengeksekusi fungsi-fungsi kontrak tersebut. Jadi singkatnya, tanpa Web3JS, aplikasi web kita hanyalah halaman statis biasa yang tidak bisa berbicara dengan blockchain. Kemudian, selain Web3JS, ada juga ETH.js yang merupakan utilitas JavaScript untuk Ethereum yang dikembangkan dengan fokus utama pada optimasi dan bobot yang sangat ringan. Meskipun fungsionalitasnya berbasis pada Web3JS, ETH.js dirancang untuk menjadi lebih ringkas. Keunggulan teknis utamanya adalah efisiensi node. Seluruh karakter yang tidak diperlukan dalam source code telah dihapus melalui proses minimalisasi, sehingga ukuran kodenya berhasil direduksi hingga hanya sekitar 160 KB. Nah, kemudian kita lihat lingkungan pengembang atau Ethereum Development Environment yang bisa kita gunakan untuk membangun di app secara utuh. Jadi ada tiga yang paling umum digunakan oleh para developer. Yang pertama itu ada Remix IDE. Ya, ini adalah lingkungan pengembangan berbasis browser yang sangat ramah pemula. Remix memungkinkan kita untuk menulis, mengkompilasi, dan menguji smart contract secara langsung tanpa perlu melakukan instalasi apapun di komputer kita. Kemudian ada Truffle. Ini adalah development framework yang lebih profesional dan berbasis baris perintah. Jadi Truffle sangat kuat dalam hal manajemen siklus hidup proyek, menyediakan alat untuk pengujian otomatis serta manajemen migrasi atau deployment kontrak ke berbagai jaringan. Dan yang terakhir ada Embark. Ini mirip dengan Truffle, tapi dia ini framework komprehensif yang tidak hanya fokus pada smart contract, tetapi juga membantu kita mengelola integrasi dengan sistem penyimpanan seperti IPFS serta jalur komunikasi seperti Whisper. Nah, lalu kita bedah lebih dalam alat pertama yang tadi disebutkan, yaitu Remix IDE. Dia kan ini berbasis browser. Jadi, dan yang memungkinkan kita untuk melakukan debugging transaksi serta membangun kontrak Ethereum menggunakan bahasa Solidity. Nah, kita lihat keunggulan utama Remix adalah kemampuannya menyediakan in-browser Fork Network. Prosesnya cukup sederhana. Yang pertama itu kita mulai dengan menulis kontrak source. Nah, di editor. Nah, Remix kemudian melakukan compilation to bytecode secara otomatis. Setelah dikompilasi, kontrak tersebut bisa langsung kita luncurkan ke dalam jaringan simulasi di browser. Di sini dicontohkan sebagai inbox intense.
Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih praktis, ini kita lihat tampilan antarmuka saat kita menggunakan Remix IDE. Di bagian tengah terdapat editor teks, tempat kita menulis kode Solidity kita. Di sini seperti contoh, ada contact your contract yang terlihat di layar. Di sisi kanan terdapat panel kontrol yang sangat krusial. Di sanalah kita bisa memilih versi compiler yang sesuai, mengaktifkan fitur auto compile dan menekan tombol start to compile untuk memproses kode kita. Setelah kompilasi berhasil, Remix akan menampilkan detail kontrak termasuk ABI dan bytecode yang telah kita bahas di slide di slide sebelumnya, yang mana di sana juga terlihat opsi untuk mengunggah kontrak ke Swarm yang menunjukkan keterpaduan ekosistem Ethereum yang sudah kita pelajari antarmuka yang bersih ini, memudahkan kita sebagai pengembang untuk beralih dengan cepat antara menulis kode, memeriksa kesalahan, dan menjalankan simulasi transaksi di satu jendela peramban yang sama. Lalu selanjutnya ada Truffle. Di sini dia kan lingkungan pengembang development environment. Kemudian testing framework dan aset pipeline kelas dunia untuk blockchain yang menggunakan Ethereum Virtual Machine. Kita lihat Truffle mencakup 3 proses utama dalam satu siklus hidup pengembangan. Yang pertama itu ada correlation yang memfasilitasi penulisan kode kontrak dengan struktur folder yang rapi dan terorganisir. Kemudian ada local testing, menyediakan alat untuk melakukan pengujian otomatis guna memastikan tidak ada celah keamanan atau kesalahan logika sebelum kontrak dipublikasikan. Lalu ada deployment. Truffle memudahkan kita untuk melakukan migrasi atau peluncuran kontrak ke berbagai jaringan, baik itu jaringan uji coba seperti Rinkebi, seperti yang terlihat ini di layar, maupun langsung ke jaringan Ethereum. Lalu di situ ada Embark. Dia ini dirancang untuk memudahkan kita dalam membangun dan meluncurkan aplikasi terdesentralisasi secara utuh. Jadi berdasarkan diagram heksagonal ini, kita bisa melihat 6 keunggulan utama Embark. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah Embark melakukan deployment kontrak secara otomatis. Yang kedua, ia menjaga catatan kontrak yang telah diluncurkan agar kita tidak kehilangan jejak status sistem. Yang ketiga, sangat andal dalam mengelola sistem kontrak yang paling bergantung satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan pengujian kontrak menggunakan JavaScript sebelum benar-benar diluncurkan. Yang kelima, memudahkan pengelolaan berbagai jenis jaringan, baik itu testnet, jaringan pribadi maupun jaringan utama. Dan yang terakhir adalah meluncurkan ulang kontrak jika mendeteksi adanya perubahan pada kode sumber. Selanjutnya kita masuk pada Ethereum Networks. Ini merupakan fondasi yang menyediakan fungsionalitas dompet dan memungkinkan setiap pengguna untuk melakukan transaksi secara aman di atas blockchain. Nah, secara teknis, jaringan ini bukanlah sebuah server pusat, melainkan kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam arsitektur peer-to-peer, seperti yang terlihat pada layar. Setiap node ini menyimpan salinan data blockchain yang sama dan saling berkomunikasi untuk memvalidasi transaksi baru. Keterhubungan antar node inilah yang menjamin bahwa jaringan tetap berjalan 24/7 tanpa ada satu titik kegagalan. Di sini seluruh alat yang kita pelajari mulai dari MetaMask, Geth, hingga smart contract beroperasi secara nyata untuk membentuk ekosistem keuangan dan aplikasi terdesentralisasi. Nah, kemudian ada
Ada 3 kategori utama atau types of network yang melayani tujuan berbeda. Pertama itu kita memiliki mainnet. Ini jaringan utama di mana transaksi asli terjadi dan nilai ekonomi yang sesungguhnya berbeda. Setiap kali kita mendengar tentang harga ETH di pasar, ia mengacu pada aset yang ada di jaringan ini. Kedua ada testnet. Ini Ropsten atau Rinkeby yang sempat kita bahas. Jadi testnet ini replika dari mainnet yang digunakan oleh pengembang untuk menguji smart contract mereka tanpa harus mengeluarkan uang sungguhan karena Ether di sini tidak memiliki nilai finansial. Terakhir adalah private network, jaringan blockchain yang diisolasi untuk penggunaan internal organisasi atau eksperimen lokal menggunakan alat seperti Ganesh. Memahami kapan harus menggunakan jaringan yang tepat adalah kunci untuk mengembangkan aplikasi yang aman dan efisien di ekosistem Ethereum. Nah, setelah kita memahami infrastruktur dan jaringannya, sekarang kita masuk pada hasil akhirnya yaitu Ethereum pada poin 4.17 yaitu Ethereum di apps dan di OS. Jadi sederhananya di app merupakan aplikasi yang berjalan di atas jaringan dengan protokol trustless. Artinya aplikasi ini tidak bergantung pada otoritas pusat atau server tunggal sehingga kita bisa menghindari apa yang disebut sebagai single point of failure. Nah, the app beroperasi sepenuhnya di atas jaringan komputer peer-to-peer, berbeda dengan aplikasi tradisional seperti Twitter atau Instagram yang datanya dikontrol oleh satu perusahaan. Di app memberikan kontrol kembali kepada pengguna karena logika kodenya dijalankan oleh seluruh node di jaringan. Kemudian kita lihat 4 pilar utama yang ada pada diagram ini. Pertama itu di app menggunakan Ethereum sebagai platform pengembangan yang berarti ia memanfaatkan keamanan dan infrastruktur yang sudah matang dari jaringan Ethereum. Kedua, data dan logika aplikasi disimpan dalam blok yang dikodekan secara kriptografis sehingga sangat sulit dimanipulasi. Selain itu, karakteristik yang paling membedakannya dari aplikasi konvensional adalah di app yang tidak dikendalikan oleh server pusat. Hal ini membawa kita pada poin keempat, yaitu tidak ada master copy dari di app. Karena salinan aplikasi ini tersebar di ribuan node di seluruh dunia, aplikasi tersebut menjadi sangat tahan banting. Jadi jika satu node mati, ribuan lainnya masih menyimpan dan menjalankan aplikasi tersebut. Lalu Lalu ada pertanyaan, mengapa kita harus repot-repot membangun di app di atas Ethereum? Jadi ini terletak pada 6 keunggulan utama yang ada pada diagram heksagonal ini. Pertama itu improve stability dan high reliability, di mana aplikasi lebih stabil dan andal karena tidak bergantung pada satu entitas tunggal. Karena sifatnya yang terdistribusi, di app menawarkan jaminan no downtime, aplikasi akan selalu aktif 24/7 tanpa risiko server mati secara mendadak. Dan di sisi operasional, di app memastikan no third party information sehingga tidak ada perantara atau pihak ketiga yang bisa mengubah aturan main secara sepihak. Selain itu, privasi and security jauh lebih terjaga berkat enkripsi blockchain. Dan keunggulan yang paling menarik adalah automatic credentials asynchronous smart contract, yang mana hak akses atau kredensial pengguna dikelola secara otomatis dan transparan oleh kode kontrak itu sendiri, menghilangkan kerumitan manajemen identitas internasional. Lalu kita lihat beberapa contoh nyata aplikasi desentralisasi yang sudah beroperasi. Nah, keempat contoh di layar ini menunjukkan fleksibilitas di app dalam berbagai industri. Nah, yang pertama itu ada Wayfund. Nah, ini adalah platform crowdfunding terdesentralisasi yang memungkinkan siapa saja menggalang dana melalui smart contract tanpa perantara platform besar.
Kemudian ada Storch.io, mirip dengan konsep Swarm yang kita bahas. Storch menyediakan penyimpanan data berbasis cloud yang terdesentralisasi di mana data dipecah dan disebar ke ribuan komputer pengguna di seluruh dunia. Lalu ada Keychain, solusi inovatif untuk manajemen identitas. Ini membantu organisasi melakukan verifikasi identitas secara aman dan efisien dengan tetap menjaga privasi pengguna di atas blockchain. Lalu yang terakhir ada 4G Capital, merupakan contoh penerapan di bidang finansial yang menyediakan akses pinjaman bagi usaha kecil di Afrika tanpa hambatan birokrasi perbankan tradisional. Lalu sekarang kita masuk pada konsep yang lebih tinggi dalam tata kelola, yaitu Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Sederhananya, DAO ini sebuah organisasi yang dijalankan oleh kode pemrograman dan smart contract, bukan oleh struktur hierarki manajemen tradisional. Seperti terlihat pada diagram DAO, pada dasarnya adalah perangkat. Diagram DAO ini itu pada dasarnya perangkat lunak sumber terbuka. Karena sifatnya yang transparan, para anggotanya memiliki hak untuk mengusulkan dan membuat modifikasi pada sistem tersebut. Kekuasaan tidak berada di tangan seorang CEO, melainkan pada kelompok peer decision makers. Setiap keputusan penting mulai dari alokasi dana hingga perubahan protokol dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara kolektif di dalam jaringan. Lalu, untuk memahami bagaimana DAO beroperasi secara nyata, kita lihat contoh di sebuah negara yang ingin mengadakan pemilihan umum yang transparan dan bebas dari kecurangan. Prosesnya mengikuti alur yang sangat terstruktur, mulai dari inisiasi, negara memutuskan menggunakan DAO untuk memastikan transparansi total dalam pemungutan suara, lalu aturan-aturan pemilihan disematkan langsung ke dalam kode pemrograman. Hal ini menjamin bahwa aturan tidak bisa diubah di tengah jalan oleh pihak manapun. Kemudian orang-orang yang berhak memilih akan diberikan voting tokens. Tokens inilah yang menjadi bukti sah hak suara mereka di dalam jaringan. Lalu masyarakat mulai memberikan suara mereka secara digital. Dan yang terakhir, setiap suara yang masuk diproses langsung di atas Ethereum blockchain. Nah, saya rasa itulah materi yang saya jelaskan untuk lesson keempat, yaitu mengenai Ethereum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.